Alhamdulillah, hikmah pertama, hikmah haul. Kita berkumpul setiap tahun. Hala yahulu haulan. Haul artinya 1 tahun. Kalau kita punya emas, terkhusus ibu-ibu menyimpan emas 1 tahun, sudah sampai haulnya dan sudah sampai nisabnya 85 gram, maka dia harus keluar zakatnya. Haul artinya putaran 1 tahun. Kita mengenang hari ini 5 tahun kemangkatan Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar. Luar biasa kita mengenang kebaikan beliau, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Udzkuru mahasina mautakum." Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Wa kaffu an masawihim, dan tutupi, simpan. Mungkin ada buruknya, mungkin ada salahnya, mungkin ada khilafnya, jangan pernah kita ungkapkan. Maka kita pagi hari menyebut kebaikan-kebaikan almarhum yang luar biasa, menjadi contoh untuk saya dan kita semua. Apa hikmahnya? Beliau diuji oleh Allah, sakit dengan luar biasa, bertahun-tahun beliau sakit, tapi sakit beliau menambahkan kedekatan beliau kepada Allah. Maka beliau bersyukur kepada Allah. Ini luar biasa. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut. Sakit, susah, masalah, beban hidup bisa menjadi cara Allah mencintai seorang hamba. Dan hari ini Allah tunjukkan kepada kita, ternyata sakit bisa membuat orang tambah dekat dengan Allah, tambah banyak ibadah, tambah banyak zikirnya. Itulah yang Allah tunjukkan melalui Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar. Jadi jangan pernah mengeluh. Jangan mengeluh karena keadaan, jangan mengeluh karena nasib, jangan mengeluh karena apapun, karena kita semua adalah hamba Allah Subhanahu. Allah tidak akan mungkin murka kepada kita. Allah tidak benci kepada kita. Allah tidak pernah menjauh dari kita, tapi kadang kitalah yang menjauh dari Allah. Allah tidak pernah marah dengan kita, tapi kadang kitalah yang selalu marah kepada Allah. Saat diuji sakit, tanda Allah sayang, maka jangan pernah suudzon. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Selalu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba Allah. Makin berat ujian, makin besar cobaan, semakin banyak pahala yang Allah berikan, dihapuskan dosanya dan ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaddul bala'al anbiya, paling beratnya ujian para nabi, dan pemimpin para nabi adalah Sayyidina Maulana Muhammad. Ini momen juga ada di bulan Rajab, bulan di mana Nabi Muhammad ditinggal 2 orang yang sangat disayangi, pamannya Abu Talib dan istri tercinta Sayyidah Khadijah. Menangis Nabi, dada di depan Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif, hijrah pertama, dilempari batu, tulang-tulang dipukuli sampai berdarah-darah tubuh Nabi Muhammad, menetes darah Nabi Muhammad, patah geraham Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah ada benci, tidak pernah ada dendam, tidak pernah ada marah. Yang keluar dari Nabi adalah doa, ya Rab, asallahu ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Aku tetap berharap kepada Allah, semoga mereka akan keluar anak keturunan yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun. Ini akhlak Nabi Muhammad yang ditunjukkan oleh Habib Muhammad, karena beliau selalu mendoakan umat Nabi besar Muhammad. Maka ini perlu kita praktekkan juga. Doakan umat Nabi Muhammad, sayangi umat Nabi Muhammad, siapapun kita. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Sebelum salat subuh doakan, insyaallah kita mendapatkan kasih sayang Allah melalui doa kita untuk umat Nabi besar Muhammad. Saat kita mendoakan orang lain, maka doa kita cepat diijabah Allah. Ini resep. Siapa yang pengen doanya cepat diijabah Allah, jadi orang yang mustajab doa, harus banyak-banyak mendoakan orang. Terkhusus doakan orang yang kita benci. Kalau ada wong yang ngutang sama kita tidak mayar, doakan dia. Bukan cepat mati, bukan. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan banyak duit, banyak rezekinya. Kalau baca, Allah gerakkan hati untuk bayar aku. Kalau tidak galak mayar, matikanlah ya Allah. Walhasil doakan yang baik-baik untuk dia.
doa luar biasa. Nabi sampai mengadu kepada Allah, ya Rabb, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'alan nas, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, ya Rabbi, masya Allah, ila man takilluni, ila ba'idin yatajahamuni, au ila qaribin malaktu amri. Aku tak peduli. Masya kata Nabi Muhammad, aku lemah ya Allah, aku tak ada usaha, aku orang lemah, kau orang maha penyayang, kau Tuhannya orang yang lemah. Mau arahkan aku kemana terserah ya Allah. Mau tempat jauh, orang yang akan menguasaiku, atau tempat dekat, orang yang akan menghinaku, fala ubali, asal kau tidak marah kepadaku. Inilah sudah sampai pada makom ridha. Dan ini juga dilakukan oleh Habib Muhammad. Beliau ridha atas ketetapan Allah subhanahu. Ridha, diberi sakit ridha. Masa apa itu ridha? Sururul qalb ala madaratil qada. Hati senang menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin melihat kita diridhoi oleh Allah atau tidak, maka lihatlah kita ridho atau tidak atas ketetapan Allah. Kalau kita ridho atas takdir Allah, ridho atas ketetapan Allah, maka saat itulah Allah ridho kepada kita. Kita tidak pernah tahu salat kita diterima Allah atau tidak, puasa kita diterima Allah atau tidak, haji umrah kita diterima Allah atau tidak, baca Quran kita diterima Allah atau tidak. Tapi kita bisa tahu kalau Allah ridho kepada kita, syaratnya adalah kita ridho dulu atas ketetapan Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa ridho atas takdir Allah. Amin ya Rabbal. Ini hikmah-hikmah, banyak pelajaran sebenarnya dari Habib Muhammad, luar biasa. Beliau dulu saya diajak Ustaz Umar, betul, waktu kecil dulu, masya Allah, memang kecil kan, sekarang masih kecil juga. Alhamdulillah, ngemuk-ngemuk, makan tiap malam tak gemuk-gemuk. Ada orang ngomong, Ustaz caknya cacingan Ustaz tuh. Dalam hatiku, aku nih lah makan banyak, lah minum obat pula masih tak gemuk juga. Memang takdir sudah, syukuri aja lah. Walhasil, jadi saya diajak, waktu dulu masih rumah kayu, masuk rumah kayu, diajak nginep oleh Ustaz Umar, masya Allah. Beliau sudah sakit, rumahnya kayu. Tapi luar biasa, ternyata berkah sakit rumahnya jadi gedong. Luar biasa. Saya agak heranin, waktu beliau sehat rumahnya kayu, tapi waktu beliau sakit rumahnya jadi gedong. Arti apa? Rizki bukan karena kekuatan, rizki bukan karena kepintaran, rizki bukan karena usaha. Allah datangkan rizki bagi Allah, bagi orang hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Karena rizki bukan tanda Allah sayang, tapi saat menggunakan rizki untuk taat ibadah, disitulah letak ridha Allah dan sayang Allah untuk kita. Mudah-mudahan rizki kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir, yang berapa ini nih? Sudah 15 menit. Lanjut apa selesai? Oh, selesai yang kanan sudah. Karena parak nasi minyak bacanya. Kalau yang kiri kan belum tercium bacanya. Karena kipas ngaduk sana kan, ngaduk sana nih. Walhasil terakhir, hikmah terakhir. Karena pengantin tak bergerak dari tadi. Masya Allah, biasanya pengantin habis akad langsung hilang deh. Ini alhamdulillah, mesti suruh Ustaz duduk dulu. Masya Allah, jangan bergerak dulu, dengar ke ceramah. Walhasil, jadi luar biasa pernikahan. Ini penting, karena pernikahan ini adalah ibadah terlama, ibadah terpanjang, butuh keimanan, butuh kesabaran untuk mengarungi rumah tangga tersebut. Maka butuh bimbingan. Saya alhamdulillah sebelum menikah, yang ngadu sama Ustaz mau menikah dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah mengadu masalah dengan Ustaz. Saya tidak pernah mengadu masalah dengan orang tua, karena saya sadar mereka sudah banyak masalah. Orang tua sudah banyak ngurus kita dari kecil sampai besar. Jangan sampai setelah kita menikah justru kita bebani mereka dengan masalah rumah tangga kita. Maka ini pesan saya kepada akhirnya Najib, jangan mengadu kepada manusia, jangan ngadu di medsos, jangan ngadu di Instagram, di TikTok, di Facebook, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Hamparkan sajadah, munajat kepada Allah, mintalah pertolongan agar Allah berikan jalan keluar. Amin ya Rabbal alamin. Ini anugerah, berdoa, masya Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Maka kita doakan, ini luar biasa orang banyak mendoakan dua pengantin ini, mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah, mudah-mudahan hadir anak keturunan yang soleh dan solehah, mudah-mudahan bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. 25 menit jadilah. Nah, karena uangnya tidak baca di ceramah itu 3. 1, orang lagi marah. 2, orang lagi ngantuk. 3, uang lagi lapar. Tidak baca ceramah, nak marah dah itu benar dari.
Masya Allah, amunan Ustaz, bentar loh, babi sendal lu cak. Walhasil alhamdulillah, yang penting ada hikmah dan manfaat. Terima kasih para habaib, Masya Allah luar biasa. Ada Habib Alwi, Ustaz Kemas Ali, Habib Qasim dan yang lainnya. Masya Allah, minta maaf. Walhasil terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.